Terjebak satu malam yang indah. Bab 073. Mas, bagaimana keadaan Mas Riko? Apa sudah ada kabar? Tanya Ernia, saat dia menghubungi Awan siang itu. Kamu menanyakannya. Apa kamu masih peduli dengannya, Itu bukan jawaban, Mas. Tapi pertanyaan balik, protes Ernia. Hehehe, kenapa Kamu mengkhawatirkannya? Mas Riko itu papanya Kinan, Mas. Mas belum lupa itu, bukan? Sanggah Ernia. Awan tersenyum lega. Dia sempat khawatir. Jika masih ada debar peduli yang istrinya rasakan terhadap mantan suaminya itu. Tapi ternyata, hanya sebatas panik sebab berhubungan dengan anak mereka. Sudah ada di rumah sakit sekarang. Pihak kepolisian sedang menyelidiki kejadiannya. Apa penyebab Riko sampai berada di kota itu, dengan keadaan banyak luka lebam. Bahkan dalam keadaan tidak sadarkan diri, jelas Awan. Ernia menghela nafasnya panjang. Meski sejujurnya memang dia khawatir. Bagaimanapun juga, mereka pernah bersama dalam waktu yang cukup lama. Apalagi, ada Kinan di antara mereka. Meski kini mereka tak lagi bersama. Jika terjadi sesuatu pada Riko, artinya itu akan berhubungan dengan putra mereka, bukan? Tapi, Ernia harus menghargai perasaan suaminya yang sekarang. Dia tahu, jika suaminya terbakar cemburu. Saat dia bertanya perihal keadaan mantan suaminya itu, mungkin bisa saja Ernia mencari tahu sendiri. Tapi, sebab dia menghormati sang suami. Karena itu dia bertanya padanya. Apalagi, memang Awanlah yang berhasil dihubungi dan tahu keadaan Riko paling awal. Semoga kamu baik-baik saja, Mas, gumam Ernia, seraya mengusap lembut kepala Kinan. Yang baru saja dia susui, dan terlelap di kamar barunya. Ernia menatap lekat wajah yang menjiplak wajah mantan suaminya itu. Sebab melihat Ki, sama saja dia melihat sosok Riko. Begitu mirip dan nyaris sama persis. Wanita itu mengecup lembut kening anak lelakinya itu. Saat menutup mata, setetes embun lolos dari satu sudut matanya. Awan datang, tepat setelah Kinan terlelap. Ernia segera bersiap dan ikut bersama sang suami. Awan yang kini menghandle semua usaha Ernia, membuat Ernia tak begitu sibuk. Sebab hanya mengurus satu buah restoran. Yang lainnya, Awan yang mengelolanya. Lucu terdengarnya memang. Awan memiliki usaha sendiri, justru diurus oleh paman dan sepupunya. Dan dia sendiri malah mengelola usaha mertuanya. Yang sebetulnya bukan keahliannya. Tapi, ternyata masih bisa dia handle dengan cukup baik. Siang ini, Awan dan Ernia menemui dokter spesialis kandungan. Mereka akan mulai program untuk kehamilan Ernia. Pemeriksaan keduanya pun dilakukan. Mulai dari Awan, sebab Ernia sudah jelas jika dia pernah melahirkan. Yang artinya kondisi reproduksinya cukup bagus. Bagus, Pak. Sepertinya kalian butuh waktu istirahat saja. Bapak ini terlalu sibuk, juga kelelahan. Jadi sel sperma menjadi encer, dan kurang berkualitas. Cobalah untuk melakukan olahraga, dan beri jarak waktu untuk berhubungan badan. Misal, 3 hari sekali, atau mungkin 1 pekan sekali. Supaya kondisi sperma yang akan membuahi sel telur adalah sel yang kuat dan berkualitas baik, jelas dokter wanita, dengan gamblang. Sebab Awan dengan sangat antusias mendengarkan semua penjelasan tersebut. Gleki Awan menguk salivanya, setelah mendengar semuanya. Awan melirik istrinya yang lantas menggenggam tangan sang suami dengan erat. Awan tersenyum getir, tapi juga lega. Akhirnya tahu, apa masalahnya kini. Sepulangnya mereka dari klinik, Awan terlihat banyak diam. Bahkan sesekali dia
Menghela nafasnya berat. Kenapa, Mas? Kepikiran kata-kata dokter. Tanya Ernia, memahami keadaan hati sang suami. Apa dulu aku juga yang bermasalah ya, Ar? Saat bersama kakak kamu. Ucap Awan dengan sesak di dadanya. Sabar, Mas. Kita pasrahkan segalanya pada Tuhan. Sekuat apapun kita berusaha, tanpa ridhonya, tak akan ada yang terjadi, bukan? Awan mendesah pasrah, mendengar kata-kata istrinya. Awan menjadi sangat merasa down saat ini. Hampir 1 tahun Awan dan Ernia menikah. Tapi, belum ada tanda-tanda. Dari Ernia mengalami ciri-ciri berbadan 2. Aku jadi ragu, Ar. Kita baru 1 tahun loh, Mas. Yang puluhan tahun menikah tak kunjung punya momongan bejibun, kali. Sudah, yakin sama ketentuan Tuhan. Ingat Mas. Tuhan memberikan sesuatu kepada umatnya bukan atas keinginan sang umat. Melainkan sesuai dengan kebutuhan umat itu sendiri, ujar Ernia, yang bergelayut manja di lengan sang suami. Kita disuruh Tuhan puas-puasin pacaran dulu, Mas. Makanya belum dikasih. Coba kalau sudah ada bayi. Kita akan sulit hanya untuk berciuman. Baru mau on play, bayinya nangis. Gagal deh enak-enaknya. Iya, kan? Imbu Ernia. Yang mampu mengundang gelak tawa sang suami. Pria itu terbahak, mendengar kata-kata istrinya. Tapi, setelah sejenak Awan pikirkan. Apa yang dikatakan oleh Ernia memang benar. Toh ada Kinan. Yang bahkan dia sangat menyayanginya melebihi anak kandungnya sendiri. Ernia betul, mereka memang dipertemukan dan disatukan saat ini, untuk menjalin hubungan yang lebih dekat. Tanpa ada gangguan terlebih dahulu. Siang itu, Awan tak langsung kembali ke kantor. Juga tak pulang ke rumah. Tapi ke hotel. Menghabiskan waktu berdua. Berpacaran sampai puas, tanpa batas. Halal ini pacarannya. Awan juga lega, sebab hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa kondisinya baik-baik saja. Sementara itu, Riko yang berada di rumah sakit baru membuka mata. Dia mengerjap perlahan. Memindai sekeliling ruangan, dengan mata yang menyipit dan bibir yang meringis. Tangannya refleks memegangi. Kepalanya yang terasa berdenyut. Pria tampan itu sedikit terkejut, saat tatapannya bertabrakan dengan manik hitam dengan bola mata bulat. Sedang duduk di sofa memperhatikannya. Alhamdulillah. Akhirnya bangun juga, ujar wanita tersebut. Kakakmu, siapa? Tanya Riko terbata, seraya mengumpulkan ingatannya yang tercecer berantakan dalam ceruk kepalanya. Riko memaksa kepalanya mengingat semua kejadian yang menimpanya. Sejenak, dia melirik ke sekeliling kembali. Mencari sesuatu untuk membantunya mengingat semua hal yang telah dia lewati. Saya yang mengantarkan kamu ke sini. Dibantu oleh orang-orang yang sekarang berjaga di luar. Atas perintah Pak Awan. Apa kamu mengenalnya? Sahut si wanita. Awan. Bagaimana dia? Aku yang menghubunginya. Sebab, dari sekian banyak nomor ponsel yang ada di handphone kamu, hanya dia yang menjawab panggilanku. Wanita itu berdiri, dan mendekati. Riko. Astagfirullah, sejak kapan aku di sini? Gumam Riko seraya menahan nyeri di sekujur tubuhnya. 2 hari yang lalu, jawab wanita tersebut. Hah? 2 hari? Astagfirullah. Aku harus menghubungi mama, kaget Riko, yang sontak bangun. Tapi gagal, sebab tubuhnya terasa sakit semuanya. Au, kenapa denganku? Pekik Riko, dengan wajah meringis. Berdasarkan pemeriksaan pihak berwajib, kamu dirampok. Sebab memang aku tak menemukan apapun, kecuali ponsel yang mati dan tertindih tubuhmu.
Bahkan ponselmu saja nyaris hancur. Beruntung masih bisa dinyalakan, dan layar masih bisa terlihat, jelas si wanita. Itu sekali lagi. Rico membuka matanya lebar, mencoba kembali mengingat apa-apa yang terjadi dengannya 2 hari yang lalu. Mendengar kata, dirampok, Rico menjadi merinding sendiri. Bagaimana itu bisa terjadi? Apa yang dia lakukan 2 hari yang lalu? Hai, bro. Sendirian saja. Rico tersentak, saat ada yang menyambanginya di sebuah restoran, saat dia sedang menikmati makan siangnya. Rico seketika linglung, saat pundaknya ditepuk dengan kuat dan membuyarkan semua lamunannya. Bahkan dia hanya terdiam menatap seorang pria yang berdiri di sampingnya dengan senyuman lebar. Rico benar-benar tak bisa mengingat apapun saat itu. "Ayo, kita sudah ditunggu," ujar pria yang menyapa dan menepuk bahunya itu. "Hah?" bengong Rico, yang benar-benar linglung dan bingung. Dengan cepat Rico meraih ponsel dan kunci mobilnya, dan mengikuti langkah pria itu keluar dari restoran tersebut. Bahkan, Rico sampai lupa jika dia belum membayar tagihan makanan yang telah dia konsumsi. "Pak, maaf. Makanannya belum dibayar," tegur pramusaji yang melihat kepergian Rico tanpa meninggalkan uang di meja. "Oh, iya. Maaf, berapa ya?" Sungguh, Rico linglung sekali. Dia tidak tahu apa yang akan dan telah dia lakukan. Rico mengambil dompetnya, dan mengambil uang 200.000. "Apa ini cukup? Saya lupa, tadi saya makan apa saja," ujar Rico, seraya menyodorkan uang yang ia pegang ke pramusaji yang menghampirinya. Pria yang ada di dekat Rico merebut dompet Rico, dan mengambil 3 lembar lagi. Uang kertas berwarna merah. Lantas memberikan ke pelayan restoran. "Ambillah, sisanya buat kamu," ujarnya. Lalu mengantongi dompet milik Rico, dan merangkul bahu Rico lalu menariknya untuk berjalan keluar. "Yang mana kendaraan kamu, bro?" tanya pria itu. Rico mengarahkan kunci mobilnya. Saat dia hendak memencet remote kontrolnya, pria itu juga merebutnya, dan menyalakannya. Tampak dari kejauhan, mobil Rico menyala lampunya. Pria itu tersenyum miring, lantas membawa tubuh Rico mendekat ke kendaraan. "Roda 4 miliknya. Masuk, bro. Kita jalan sekarang," ujar si pria. "Jalan? Kemana?" tanya Rico, semakin bingung. "Sudah, masuk saja dulu." Pria itu membukakan pintu sebelah kemudi untuk Rico, sementara dirinya yang memegang kendali kemudi. Tak lama, mereka keluar dari pelataran restoran itu. Rico masih juga belum bisa sadar dengan keadaannya. Selama dalam perjalanan, pria itu terus bertanya ini dan itu. Rico menjawab semuanya dengan jujur. "Di mana surat-surat lengkap kendaraan ini?" tanya pria yang sedang mengemudi. "Ada di dalam tas," sahut Rico dengan polosnya. "Ambil," titah si pria dengan santai. Rico menurut, dan mengambil apa yang diminta pria itu. Saat melihat surat-surat kendaraan milik Rico, pria itu gegas menyambar dan menyimpan dalam tas miliknya. Dengan senyum puas di wajahnya. "Berapa PIN kartu debit kamu?" tanyanya lagi. Rico menjawabnya dengan sangat jujur. Lantas masih ditanya lagi, berapa jumlah uang yang ada di dalam rekening yang terhubung dengan kartu debitnya. Rico menjawab semuanya dengan sangat polos. Bahkan pria itu mengeluarkan dompet milik Rico, dan meminta Rico mengeluarkan semua isinya. Lalu dengan begitu saja menyerahkan isinya ke pria tersebut. Tanpa mengelak, tanpa bertanya ini dan itu, Rico menyerahkan semua miliknya ke pria tersebut, kecuali ponselnya, yang dia simpan di kantong celana. Saat perjalanan semakin jauh, dan entah sudah berapa lama mereka berjalan,
Mereka berhenti di suatu tempat. Riko diminta turun oleh pria tersebut. Dengan begitu saja Riko pun turun. Dan saat kendaraan miliknya berlalu, Riko semakin bingung. Dia menoleh ke kiri dan kanan. Sepi, dan situasi di tempat itu sangatlah lengang. 5 menit, 10 menit, dan di menit ke-20. Riko mengerutkan keningnya, dan mulai semakin bingung. Di mana ini? Asing sekali, gumamnya seraya mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Dert, dert, dert. Derit ponsel mengagetkannya. Dengan kondisi yang masih linglung dan bingung, Riko mengangkat panggilan masuk tersebut. Tapi sialnya, ponselnya mati, sebab kehabisan baterai. Riko mendengus, saat benar-benar belum dalam keadaan sadar yang seutuhnya. Pria itu berjalan gontai, seraya terus mencari tahu apa yang terjadi dengannya, dan di mana dia kini berada. Langkah kakinya terus dia bawa, hingga sampai di perumahan yang tidak terlalu padat. Riko menoleh kian kemari, mencari orang yang mungkin bisa dia tanya. Tapi, tak terlihat ada kesibukan warga di tempat tersebut. Riko memijat kepalanya, yang terasa sedikit pusing. Ini di mana sih? Lirihnya lagi. Tenggorokannya terasa kering. Saat itu, nampak olehnya sebuah warung yang tidak terlalu jauh. Terlihat ada beberapa orang juga di sana. Riko mempercepat langkahnya, agar bisa membeli air minum, pikirnya. Dengan semangat, Riko meminta 1 botol air mineral. Dan saat dia hendak membayarnya, Riko kaget, sebab dompetnya kosong dan sama sekali tidak ada isinya. Kosong, tak bersisa. Hanya ada kartu tanda penduduk, juga surat izin mengemudi. Lalu ponselnya yang mati kehabisan baterai. Kalau tidak punya uang jangan bilang beli, tapi minta. Dasar pengemis sekarang ya, pinter sekali. Pakaiannya rapi dengan tampang yang gagah. Nggak malu apa ya, masih bisa kerja tapi minta-minta, celetuk pemilik warung yang tampak kesal sebab Riko hanya bingung dengan keadaannya sendiri. Maaf, ini di mana ya? Sejujurnya saya sedang bingung. Saya nggak tahu saat ini saya ada di mana. Riko justru bertanya, sebab memang dia sedang bingung dan linglung. Halah, alasan. Sudah sana pergi, warung saya tidak melayani pengemis. Hardik pemilik warung dengan kasar. Riko yang memang emosian, sontak tersulut emosi. Sebab merasa dihina dan direndahkan. Brak. Riko menggebrak meja begitu saja. Membuat beberapa orang yang sedang berada di sana juga kaget melihat dan mendengar gebrakan dari tangan Riko. Saya bukan pengemis. Saya ini. Riko kembali bingung dengan siapa dirinya. Ngapain gebrak-gebrak meja? Sulut pemilik warung yang menjadi semakin marah akibat ulah Riko. Mobilku mana? Ah iya, aku tadi, kan di resto. Bak. Belum usai Riko berbicara, saat perlahan kesadarannya mulai kembali. 1 tinju melayang dan mendarat tepat di rahang tegasnya. Fiuh. Riko terhuyung, beberapa langkah ke samping. Bahkan sampai hampir menabrak kayu penyangga teras warung tersebut. Jangan banyak cincong kamu. Sana pergi. Hardiknya dengan suara naik 1 oktav. Matanya mengilatkan kemarahan, menatap ke arah Riko. Riko menatap tajam pria yang meninjunya. Merasa terinjak-injak, Riko pun emosi. Dia menyerang balik pria yang menghajarnya. Dan terjadilah baku hantam tak seimbang. Riko dikeroyok beberapa orang, yang mengakibatkan Riko babak belur dengan banyak luka lebam di sekujur tubuhnya. Bahkan wajahnya terlihat sangat menyedihkan.